Oke. Sudah kembali ya. Kalian sudah kenyang, sudah ke toilet. Sudah ya? Sudah ke toilet. Sandia ini baru masuk. Yes. Oh. Oke, sudah minum. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tadi kalau kita membahas pemujaan, tempat ibadah, ya, dan perbedaan aksesoris atau atribut perbedaan yang terlihat dari luar antar umat beragama. Sekarang kita membahas bagaimana pemujaan itu dilakukan di rumah atau di tempat pribadi. Ya, jadi kalian, Nanet, can you please put the phone down? Okay. Or is that very important? It's my mom that said to finish my snack. My mom. Okay, thank you. Oke, jadi ini tempat pemujaan di rumah atau tempat pribadi. Oke, ini ada beberapa gambar. Apakah ada gambar di situ yang mendekati cara pemujaan kalian di rumah, misalnya? Atau gambaran yang kalian familiar, misalnya kalian pernah lihat seperti itu, atau mungkin sama sekali berbeda, ya, berbeda sekali dari apa yang kalian lakukan di rumah. Nah, modus pemujaan. Excellent question. Itu siapa yang bertanya tadi? Pemujaan. Pemujaan, bagaimana pemujaan? Bagaimana kalian sembahyang atau berdoa? Ya, memuja dari kata puja. Honor, how you honor the Lord, how you honor God. Jadi bagaimana kalian how you honor God at home, artinya ya bagaimana kalian melakukan persembahyangan atau berdoa di rumah. Oke, jadi ini Ma'am, I don't think I have a religion yet. Ini siapa? I don't do. Kita bisa bersembayang sebelum makan atau sebelum tidur. Betul. Usually I just do something small. I just like in bed, me and my mom like pray. Ini Mahendra ya. Kalian kalau Yeah. ada kameranya off, jadi Miss nggak selalu tahu siapa yang bicara Mahendra. Nggak apa-apa. Mahendra orang tuanya agamanya apa? I don't really know, but usually at night I just pray with my mom. Okay. Tiny bit. Oke. Tapi kalau ke tempat ibadah, orang tua ke tempat ibadah nggak? Iya. Ya, misalnya yang kita bahas tadi, misalnya apakah mereka ke gereja atau mereka ke pura, mereka kemana biasanya? Mahendra, can you hear me? Bisa dengar? Yes. Ya. Bisa ya? Nggak, karena itu pernyataan, itu statement yang menarik. Mahendra bilang, mungkin saya nggak punya religion. Ya, jadi yang penting kalau misalnya Mahendra tetap berdoa, ya, tetap berdoa dan percaya bahwa di luar sana ada Tuhan dan ada sesuatu yang lebih besar dari kita, yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Untuk sekarang itu sudah cukup. Jadi nanti Mahendra kalau sudah besar, kalian semua, bukan Mahendra aja, kalian sudah semakin besar, kalian bisa menjalani agama masing-masing lebih baik. Kalian bisa memahami lebih lagi. Oleh karena itu sangat penting kalian mempelajari keberagaman. Jadi mengetahui dan mendalami agama masing-masing, ya, agama yang dianut orang tua kalian dan keluarga kalian, tapi juga supaya kalian memahami, mengerti bagaimana ya orang-orang di luar sana, teman-teman kalian, guru-guru kalian yang berbeda, bagaimana mereka menjalani kepercayaan mereka, ya. Oke, jadi ini ada keluarga beragama Hindu. Mereka memiliki altar yang disiapkan di rumah. Misalnya kalau orang umat Hindu Bali, mereka sembahyang dengan sesajen, ya. Mungkin kalian sering melihat itu, ya, di luar. Dan juga ada keluarga Sikh, ya. Mereka melakukan persembahyangan di pagi dan malam hari. Mungkin kalian juga melakukan hal yang sama, ya. Oke, berikutnya. Oke, Kyle, tolong dibaca yang pertama, nak, ya. Lalu Brian yang kedua, oke? Bagaimana pemujaan di rumah atau di tempat pribadi dilakukan? Betul. Bagaimana? Oke, yang pertama.
Yang gambar pertama? Di dalam keluarga umat Buddha, anak-anak bermeditasi dengan orang tuanya. Betul, anak-anak bermeditasi dengan orang tuanya. Oke, yang kedua? Brian. Ya. Anak-anak Muslim sholat 5 waktu bersama keluarga mereka dan menghadap ke arah kiblat kota Mekah. Mekah. Betul. Jadi di sini yang beragama Muslim kasih tahu ya kalau mereka sembahyangnya menghadap ke kiblat. Nggak sembarangan loh mereka menghadap. Ya. Kalau orang Hindu, mereka bisa sembahyang di rumah, mereka taruh makanan di kayak kotak kecil itu, habis itu mereka bersembahyang. Betul. Sean agamanya apa? I don't really. Nggak apa-apa, tapi Sean lihat teman-teman Hindu yang lainnya ya. Ada my dad, anak tokonya, orang Hindu. Oke. Kadang-kadang saya turun, mereka lagi bersembahyang. Saya Jadi mereka kayak ya. makanan gitu. Oke. Ya, mereka menghaturkan sesuatu ya. Seperti kotak Mereka seperti itu dan taruh seterusnya ya. bunga dan candle. Ya. Terima kasih Sean sudah sharing ya. Jadi itu sangat berharga sekali. Sean melihat sesuatu yang sangat berbeda dengan dirinya, kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda, ya. Nah, ini lagi agama-agama yang berbeda supaya kalian tahu, ya. Daniela tolong dibaca yang pertama, Nak, dan Zeta yang kedua. Okay. Anak-anak Katolik dan Kristen berdoa sebelum tidur. Mereka memasang salib di kamar mereka. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita memasuki rumah orang Kristen atau Katolik, ya ini pengalaman Miss sendiri, Miss selalu melihat ada salib entah di atas pintunya atau di ruang tamu, ya. Mungkin kalian yang beragama Katolik atau Kristen juga memiliki hal yang sama di tembok, ya nggak? Sean? Tadi tangannya. Sometimes my dad, when we go to like my grandma's house, sometimes my dad pray in front, like in the Konghuchuan, except there's like a picture frame of his grandma. Oh betul, betul Sean betul sekali. Karena saya connect yang kedua ya Sean ya, supaya Zeta baca dulu. Zeta tolong dibaca Nak yang bagian kedua. Anak-anak Konghucu berdoa di depan altar leluhur menggunakan jenis dupa yang besar atau disebut dengan hiu. Betul, jadi seperti yang Sean katakan tadi, tapi Sean bilang katanya di depan altarnya itu ada foto leluhur. Memang kepercayaan Konghucu mereka berdoa dan memuja para leluhur mereka. Oleh karena itu mereka menghidupkan dupa yang besar. Jadi berbeda sama orang Hindu yang dupanya cenderung lebih kecil. Ya, thank you Zeta, thank you Sean. Oke, jadi itu slogan kita. Kyle tolong dibaca. Bersikaplah bijak pada keragaman agama yang ada di negara kita. Walaupun kita berbeda, sayangilah sesama. Nah, ini balik ke waktu kita membahas judul tadi. Kira-kira apa makna dari kalimat ini? 5A, 5B. Ayo, pakai topi berpikirnya. Kira-kira kalau ini diterjemahkan, dan tidak hanya ke bahasa Inggris ya, tapi pemahaman kalian. Kira-kira apa, Sean? Kita ada agama-agama yang beda, punya banyak perbedaan, tapi kita semua tetap bersama. Kita tetap sama. Oke, pendapat yang bagus. Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap bersama. Kita tinggal di bumi Indonesia bersama. Ya, atau bahkan kalau diperluas lagi kita ini di bumi bersama. Ya, dengan apalagi kalian yang terbiasa dari kecil melihat orang-orang yang berbeda terus. Kalian tidak seperti misalnya kalau anak yang bersekolah di sekolah negeri misalnya. Itu beda lagi. Ya,
kalian beruntung melihat perbedaan setiap hari tanpa kalian sadari loh ya. Ya. Oke, Zeta, pendapatnya bagaimana Zeta? Kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dan walaupun kita berbeda, kita tetap sama. Kita tetap sama ya. Jadi kita ada persamaan. Betul. Walaupun kita berbeda. Ya. Jadi itu Walaupun kita pengertiannya. berbeda agama, kita semua tetap manusia. Betul, betul. Itu bijaksana sekali ya, Shoni ya. Kita tetap manusia. Jadi ini, walaupun kita berbeda, sayangilah sesama. Jadi kita harus mencoba menghargai. Ya, menghargai perbedaan yang ada dan kita harus saling peduli sama sesama. Kira-kira ada pendapat yang lain? I have. Ya, Sonia, silakan. Go ahead. Kami adalah orang yang lain-lain, kami berbeda, tetapi kami tidak boleh compare kami sama yang orang lain. Betul. Kita Kami nggak boleh. harus bersama-sama. Sorry, Ya, bisa kalau- diulang Sonia? Bisa diulang? Kami adalah orang yang lain, kami berbeda, kami tidak boleh compare kami dari orang lain. Tidak Terus membandingkan kami juga ya? harus, ya. Terus kita juga harus bersama-sama. Kita selalu bersama-sama, Kita- betul. Ya. Itu poin yang Kita- bagus sekali ya. Sorry, sebentar kita lanjut. Yang dikatakan Sonia, Sean, sama Zeta poin yang bagus sekali. Saya sangat menghargai pendapat Sonia. Dia bilang kita tidak boleh compare, ya. Dalam arti mungkin maksudnya adalah kita tidak boleh compare atau membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang terjadi di dunia kan seperti itu. Orang-orang dewasa ya, yang kurang pemahamannya pada agama mereka dan juga perbedaan orang lain, akhirnya mereka bertengkar. Dan pertengkarannya sama aja di mana-mana. Sama saja. Siapa yang lebih betul? Sorry, siapa yang lebih betul dan siapa Orang yang Muslim nggak salah? bisa boleh compare kalau mereka nggak bisa makan beef pork. Oke, kalau itu tidak compare, itu namanya kita sadar ya. Jadi kita sadar akan batasan-batasan dan ajaran-ajaran poin-poin yang ada di agama kita, ya. Kalau itu bukan compare yang mana lebih bagus, tidak, tapi memang kita sadar bahwa memang tata caranya semua berbeda. Oleh karena itu judulnya topik dari hari ini adalah keberagaman. Memang kita semua berbeda, ya. Dan ujungnya adalah intinya kita menghargai dan memahami. Itu sangat penting sekali. Bahwa kita memahami bahwa teman kita itu berbeda. Ya. Karena kalau tidak paham seperti tadi misalnya ada teman kita yang muslim, kita suguhkan misalnya daging babi, ya. Atau misalnya orang yang tidak makan sapi atau tidak makan makanan tertentu, kita suguhkan orang itu makanan tersebut, ya. Jadi kalian beruntung kalau di umur yang semuda ini kalian sudah sadar akan perbedaan. Ya, oke, Sandia. Ma'am, that looks like World Peace Day. Betul. Ya. And it stems from your faith. Ya, it stems from your religion. Tapi saya cut dulu semuanya ya, karena Sandia. Ya, giliran Sandia untuk bicara. Ma'am, can I speak in English because I don't know how to describe this in Bahasa Indonesia? Go ahead, I understand. You know, and in lots of religions, they like imagine if there's Hindu, they just want to be friends with the Hindu people, not with Muslim people. That's also not good for the world. So there's always conflict everywhere. Betul. And do you know why it happens though? Why, I'll say it in English for a little bit and then I'll go back to Bahasa. Why do you think people act in such a way that they have to be or be surrounded by people of their own kind, for example? Why? I know. Okay, Because Sonia, they're trying to compare that. They're trying to compare that they are different and they are better than all the other people, but no, everybody is the same. Oke, kata Sonia mereka misalnya membandingkan mereka merasa lebih baik. Oke, ada pendapat lain?
Terima kasih Sonia, terima kasih Sandia. Itu poin yang sangat penting sekali ya. Itu pemikiran yang sangat kritis. Kenapa kira-kira? Atau kita juga bisa merefleksi diri, apakah kita bersikap seperti itu? Syukur-syukur tidak ya. Semoga anak-anak dari 5A, 5B tidak ada yang bersikap seperti itu. Tapi kalau kalian melihat ada orang-orang seperti itu, kemungkinan besar adalah mereka tidak memahami ajaran agamanya dengan secara keseluruhan. Ya, mereka belum memahami bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan itu ada maknanya. Ya, bahwa perbedaan itu memang sengaja diciptakan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu tanpa alasan. Ya, dan kadang-kadang most times kita tidak paham alasan itu apa. Ya, jadi mungkin ada kayak mungkin mereka pernah berantem, habis itu mereka langsung jadi mau show that they're better. Betul, mungkin berantem juga bisa, terus belum bisa baikan ya. Ya, jadi mereka berantem tapi nggak mau baikan, mereka selalu kayak nggak mau berteman. Betul. Walaupun betul. cuma ada satu orang yang jahat, mereka jahatin semua orang kayak Hindu gitu. Ya, karena Satu merasa orang berbeda. Hindu jahat, tapi mereka jahatin semua orang Hindu. Oke, betul, betul. That's a good point. Jadi perbedaan itu harus disyukuri, ya, bukan dijadikan sesuatu yang bisa memecah belah, ya, hal-hal yang berbeda. Oke, that was a good discussion. Thank you. Jadi saatnya memasang topi. Kok topi? Topi ya. Itu harus topi ya, bukan tobi ya. Maaf, that's a teacher error. I will change it, actually. Topi berpikir kalian. Oke, ada 6 topi berpikir. Kalian pilih yang mana ya? Pilih satu atau berapa? Jadi di situ ada 6 topi berpikir. Untuk tugas berikutnya. Oke, tugas berikutnya akan saya berikan. Kita akan balik ke Miss berikan sesudah ini. Kita akan kembali pada topi ini. Oke. Ya. Nah, sekarang berikut adalah giliran kalian untuk mengekspresikan riset dan pemahaman mengenai diri masing-masing. Tugasnya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah kalian pinter-pinter pasti bisa. Ya, susahnya kalian perlu waktu untuk berpikir yang agak dalam. Jadi, buatlah mind map mengenai diri sendiri. Okay? This is just a mind map about yourself. Buatlah judul yang sesuai. Judulnya bisa yang Miss cantumkan di situ di PowerPoint atau kalian bisa membuat judul sendiri. Okay? Nah, kalian lihat itu macam-macam bentuk mind map, itu hanya contoh. Okay, let's be clear. That is just an example. Kalian boleh mendesain mind map sesuai selera diri sendiri ya, sesuai selera kalian. Can I just do it on A4 paper? Boleh A4, boleh A3, dan kalian harus menjawab pertanyaan in English. It will be 5W plus 1H. The who, what, where, when, why, and how questions. Jadi siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Okay? Wait, ma'am, for the English? Okay. Kalian usahakan menyelesaikan tugas ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, atau misalnya Miss, saya lebih bisa mengekspresikan pemahaman saya, ya, dengan bahasa Inggris, boleh. Ya. Boleh. The who, what, where, when, why, and how. Can you hear me? Ma'am, for the English one. Okay, guys, let me explain, and then I'll have a Q&A. Okay, let me finish explaining first. Okay, so in making this task, you are going to rely on questions like this. Okay, jadi Miss ini kasih ide macam-macam pertanyaan yang sekiranya bisa membantu kalian menyelesaikan mind map. Ya, ada 5 W dan 1 H. Misalnya, ini harus berhubungan dengan keberagaman agama dan itu fokus ke agama kalian sendiri. Ya, atau kepercayaan atau kebiasaan kalian sendiri. Jadi pertanyaan yang bisa dijawab untuk siapa?
Misalnya, siapa sosok yang dibayangkan ketika dirimu berdoa? Who are you praying to? For example. Siapa yang menemanimu berdoa? Who accompanies you when you are praying? So you answer all of the who questions that you can think of. Yeah, this is just a draft from my side, but you are free to expand the thought as you please. Why? Ya. Siapakah tokoh-tokoh terkenal yang beragama sama denganmu? So if you want to expand your thoughts, who are the famous people that have the same faith as you? Meaning some religious, some famous people, or that have done great things in the world when it comes to their religion. Yeah. Wait, ma'am, I'm gonna. Okay, apakah bentuk pakaian yang digunakan saat ibadah? The costume? Apakah ada aksesoris tertentu yang dipakai atau digunakan? Accessories? Can I ask something? And hari raya apakah yang bermakna? Okay, yes, Mahendra. Since some of these like I can't remember. For example, like where can I say like where do I go prayer? Like where am I from? And from like when like Yes. when did I start believing in things? Can I just make up what they could stand for? Yes, so the question, that's a very good question, Mahendra. So children, 5A and 5B, these are prompt questions from my side. Again, I repeat, but you are welcome and actually expected to expand the thoughts. Yeah, however, all of the who questions, all of the what questions that you can think of, because that shows originality and authenticity in your assignment, right? Where questions, when questions, why questions, and how questions, but in relation to your belief. Yeah, we're not asking, let's say, where are you going for your holiday? No, don't go there. Yeah, we are doing, kalian ibadahnya di mana? Ya, atau kalau misalnya mau research lebih jauh lagi. Ma'am, can I just use the Ya. Siapa tadi yang bertanya? wait, ma'am, can I just use these questions? Boleh. Boleh These juga. So these are the basics. These are the basics, but if you want to get creative and you have different questions, by all means, go ahead. You have. Wait, ma'am, for where? Max, thank you for raising your hand. What's your question? Ma'am. Can I use Google Translate? Absolutely. Boleh. Ma'am, you have the wrong. Me too. Boleh. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ma'am, I think you have a wrong spelling. The siapa saja yang menemanimu. Yes. It's menemanimu. Thank you. Thank you. Wait, Sometimes ma'am, it's I have a nice question. and it's misspelled. Thank you so much for catching my error. Okay? Like Jadi that. siapa saja yang menemanimu berdoa. Okay, menemanimu. Thank you, Evan. Yeah, you're welcome, Miss. I love it when kids. Ma'am, for Jadi Ma'am, Miss for suka the- ya. Miss suka kalau misalnya kalian menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di layar, berarti kalian skill observasinya tinggi sekali. Berarti kalian dari tadi sangat amat memperhatikan, ya. So I really appreciate it. Ada pertanyaan lagi? Ma'am, for where? Right. Can you Miss, please saya raise your boleh hand? tulis kadang. Kenapa, Sean? Can I write for where? Can I write kadang-kadang saya bersembayang sebelum saya makan atau sebelum saya tidur? Kalau itu when ya? Kapan ya? Oh, for where then can I just where? Can I just like not do where? Can I just do the others? Enggak, karena kalau where, misalnya Sean sudah tahu Sean itu berdoa sebelum tidur misalnya. Tapi doanya kan di mana? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Jadi Sean bisa bilang, oh berdoanya misalnya Sean di rumah, Di lantai. di ruang tamu, ya pasti di lantai lah, masa kita terbang. Oke. Oh, di meja makan. Betul. Jadi where-nya itu di meja makan.
Sama siapa? With who? Siapakah yang menemani? Misalnya kadang-kadang Sean tidak ada yang menemani. Atau kadang-kadang kalian berdoa bersama. Ya kan? 4 more minutes. Ma'am, Minutes. is it okay if I just write the answers? Betul, boleh. Tapi ya supaya jelas ya kalian 5A and 5B, kalian kalau membuat mind map, ini kan contoh saja. Jadi kan ada box-nya atau ada space. Tolong tulis what, where, when, who, why, and how. Jadi kalian sendiri juga tidak bingung melihatnya, Miss juga tidak Duduk bingung. sini. Ya. Ada lebah. Jadi tolong tulis di setiap box semua pertanyaannya, ya kata tanyanya, bukan pertanyaannya. Jadi Can we who, start now? what, where boleh, when, why, and how. Jadi kalian bisa mulai. Miss tahu memang ada 3 menit lagi. Tapi kalau kalian Ma'am, in the tolong middle, di- can I just write tentang diri saya sendiri? Betul. Tentang diri saya Can sendiri. I start now? Boleh, Mahendra. Oke. Tentang diri saya sendiri atau tentang agamaku atau agama saya bisa juga, ya kan? Ya. Dan untuk next time kita bisa diskusi, kita bisa saling mendengarkan, ya, and celebrate our differences. Okay? Wait, ma'am, next Pancasila, are you also gonna teach us again? Possibly. It depends on Because the I don't think we topic. can finish. Ma'am, because I don't think we can finish within 5 minutes. Iya, nggak bisa lah. Pasti harus dicicil, ya kan, Sean? Tugasnya harus dicicil. Ma'am, what happened to Sir Sugita? Itu kita nggak apa-apa. Kita sehat. What happened? Jadi kalian kalau melakukan, tuh kan? Kalian semua ngomong jadi bingung misalnya. Kalian kalau menyelesaikan tugasnya, kalian pelan-pelan, jadi tidak perlu rush, tidak perlu cepat-cepat, nggak mungkin lah kalian selesai dalam 5 menit. Ya, jadi kalau kelasnya selesai, tugasnya dicicil, nanti Miss kasih due date-nya kapan. Jadi untuk sekarang belum ada due date-nya ya. Okay. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Wait, ma'am, I just want to take a picture of this first. So Oke, I can do kalian it mau when I have screenshot? time. Oke, jadi Miss akan kirimkan ini ke Miss Jerika atau Miss Devi, biar kalian juga bisa punya PPT-nya ya. Okay, ma'am. Ya, jadi kalian akan punya semua pertanyaannya, all the question prompts, dan juga penjelasan mengenai tugas. Ya, oke. Sebelum Miss mengakhiri kelas, untuk poin ya, dan untuk laporan ke Miss Jerika, kira-kira untuk tugas ini, keberagaman agama, kalian pakai topi baru yang warna apa? Kalian perlu topi yang mana untuk menyelesaikan tugas keberagaman agama? Kuning. 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 Yellow. Kuning. Wait, Yang kuning, ma'am. ya, I have a question. ya Mahendra. Wait, since the lesson, I can't even see the time. Wait, since the lesson's gonna end soon, I'm not finished yet. So if we're not finished, do we continue after this lesson? You can continue at home, bisa dicicil di rumah. Jadi Miss belum kasih due date-nya ya. Miss belum kasih due date-nya. So we're done. Who do we send it to? You send it to Miss Jerika and then she'll send it to me. Ya. Okay. Jadi untuk 5A kalian kumpul aja di Miss Jerika. Miss Jerika akan kirim ke Miss, ya. Jadi kalian akan menggunakan topi yang kuning dan topi yang putih. Ya. Jadi kalian menuliskan fakta-fakta mengenai diri kalian sendiri dan segala informasi yang kalian ketahui mengenai diri sendiri. Ya. Boleh juga fokus pada manfaat. Itu kalau kalian extend risetnya atau pemikiran kalian. Ma'am, before I focused on like the facts, but mostly about like what benefits me. Oke, betul, bisa juga. If you extend your thinking, bisa sekali ya.
Our Okay. teacher already speaking about Zoom already, ma'am. Yeah, I understand. Zoom is Okay. open. Jadi kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu. Yeah, I'm so glad to have all of you today, and thank you for all the attention and how you guys are focused and participating. I really, really appreciate the time and effort you gave. So enjoy fourth period. Okay, and for 5B, I'm going to let you go in terms of you are going to work individually for the fourth period, and I will see you after lunch untuk 5B ya. 5A, see you. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye.